Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di cerita kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Bri Story. Dan cerita ini merupakan pengalaman saat beliau masih kecil. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini yaitu cerita yang berjudul Teror Arwah Korban Tabrak Kereta. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan cerita pengalaman waktu kecil terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Waktu itu, kalau nggak salah, masih kelas 4 SD. Walaupun peristiwanya sudah lama, tapi saya masih ingat detailnya. Malam itu sekitar jam 1 tengah malam, saya terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamar saya memang letaknya paling depan, di belakang garasi, bersebelahan dengan ruang tamu. Ada apa Tante Erni datang malam-malam? Saya langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilahkan Tante Erni dan Ika masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahun. Ada apa Tan? Tumben malam-malam ke rumah? Tanyaku penasaran. Gak ada apa-apa Bri, Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya. Gak lama kemudian ibu dan bapak ikutan terbangun dan keluar kamar untuk menemui mereka. Saya yang masih ngantuk berat langsung ngeloyor kembali masuk ke kamar. Dari dalam kamar terdengar obrolan bapak, ibu dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi saya gak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka, mungkin karena udah ngantuk berat. Tapi yang pasti Tante Erni bicara sambil menangis. Saat itu saya gak tahu kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favorit saya. Dia adalah adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil, beliaulah yang mengurus saya dan kakak kalau orang tua sedang gak ada di rumah. Atau kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh. Udah seperti orang tua sendiri. Perjalanan hidup Tante Erni yang saya tahu dimulai sejak pernikahannya dengan Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah, waktu itu mereka belum memiliki rumah. Keadaan mengharuskan untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Seingat saya, beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya dekat dengan rumah saya. Nah, di rumah inilah ketika Tante Erni datang malam-malam datang ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, Jalan Raya Anyar tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang enggak terlalu lebar, hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Nah, inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itulah kampung saya. Rumah yang saya sekeluarga tempati terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api, jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter. Ya, deket banget. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Pada waktu itu Om Juntak yang bekerja pada satu pabrik baja yang cukup terkenal masih bekerja dengan sistem shift. Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah. Itu yang terkadang menjadi masalah. Yang saya tahu, Tante Erni itu perempuan yang pemberani. Tapi entah kenapa, sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti takut untuk tidur sendirian. Kampung tempat saya lahir ini sekitar 20 tahun yang lalu masih tergolong sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung.
Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal-hal mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali saya melihatnya berseliweran. Atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian si anak muncul. Katanya anak itu diculik oleh kalong wewe. Makanya apabila sudah masuk waktu maghrib, suasana kampung menjadi sepi. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni malam-malam datang, ada peristiwa yang menggegerkan seisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malah. Ada orang tertabrak kereta terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali nggak mendengar teriakan-teriakan itu dan tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, lelaki malang itu tidak terhindar dari maut. Tertabrak kereta yang melintas, meninggal di tempat kejadian. Ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu itu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Peristiwa tertabraknya terjadi sekitar jam 1 siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari menjelang maghrib. Coba tebak, di mana kepalanya ditemukan? Ditemukan di atas atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan, karena nggak ada yang terfikirkan kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Ya, rel kereta api itu tanpa palang pintu dan gak ada petugas yang menjaganya. Jadi setiap orang atau kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali selalu aja ada korban meninggal yang tertabrak kereta api di tempat itu. Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampung saya waktu itu. Dia bertugas berkeliling kampung melaksanakan siskamling setiap malamnya. Waktu itu umurnya sekitar 50 tahun. Beliau orang yang menenangkan, sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga cukup sering mampir ke rumah saya untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Mereka biasa berbincang di teras depan rumah. Kebetulan, tepat di belakang teras itu adalah kamar saya. Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada suatu malam, nggak lama setelah peristiwa ada orang yang tertabrak kereta. Pak Rusdi berbincang dengan bapak di teras depan rumah. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatian saya. Ketika Pak Rusdi bilang, pada tengah malam kemarin ketika siskamling, saya melihat ada orang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan menuju rel kereta. Berjalan melewati pos kampling, tempat saya duduk untuk beristirahat sebentar. Loh, lalu apa yang aneh pak? Tanya bapak penasaran. Pak Rusdi menjawab, yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tapi tanpa kepala. Berjalan lewat persis depan saya. Saya nggak berani melakukan apa-apa, cuma diam dan memperhatikan. Dan orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api. Lanjut Pak Rusdi. Saya ketakutan, gemetar, sangat seram pandangannya. Terus pak, bapak saya makin penasaran. Saya nggak melakukan apa-apa, cuma bisa mengatur nafas setelah kaget dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Saya hanya tetap duduk di pos kampling. Jelas Pak Rusdi. Pos kampling tempat Pak Rusdi duduk beristirahat terletak di samping kanan rumah saya. Bangunan semi permanen
berbentuk rumah panggung kecil yang berbahan dasar bambu dan anyamannya. Tapi itu ternyata belum selesai, Pak, lanjut Pak Rusdi. Cerita Pak Rusdi membuat saya semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarnya. Berdegup kencang jantung saya mendengarnya. Pak Rusdi melanjutkan cerita. Setelah itu, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba menjadi bertambah sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan. Badan saya tiba-tiba merinding lagi, bulu kuduk berdiri. Yang biasanya sesekali saya melihat ada warga kampung yang melintas, kali ini nggak ada sama sekali. Benar-benar sepi dan kosong, seperti kampung yang nggak berpenghuni. Perasaan saya mengatakan kalau sebentar lagi akan ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan jadi semakin gak enak, padahal rasa takut ketika melihat ada orang berjalan tanpa kepala sebelumnya masih terasa. Saya masih shock. Dan benar saja, dalam suasana yang semakin mencekam itu, saya melihat sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berbentuk manusia berjalan dari arah rel kereta menuju pos kamling tempat saya duduk. Orang itu berjalan perlahan, yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan. Lambat laun semakin terlihat jelas, karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk. Ketika sudah cukup dekat jarak kami, barulah terlihat cukup jelas penampilan orang itu. Ternyata orang yang sama dengan yang saya lihat beberapa saat sebelumnya, dengan tampilan yang sama, sangat menyeramkan. Kali kedua ini pun orang ini tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tepat di hadapan, saya melihat dia membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Dia membawa apa di tangan kanannya, Pak? Tanya bapak penasaran. Saya yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut makin penasaran. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Dia membawa seonggok kepala. Saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri. Suara Pak Rusdi terdengar gemetar. Itulah pertama kalinya saya mendengar cerita tentang hantu tanpa kepala dari narasumbernya langsung. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung dan membuat banyak penduduk gak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api itu pada malam hari. Gak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa. Sore itu saya dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Bri menginap di rumah aku ya. Kak Junta kerja malam. Begitu kira-kira omongan Tante Erni kepada ibu. Kakak langsung bilang, Bri aja ya Tan, aku ada ulangan besok pagi. Dan saya pun gak bisa mengelak dengan berat hati. Sebelumnya saya belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya ditemani kakak. Kalau kakak sudah pernah sendirian beberapa kali malah. Nanti di rumah Tante Erni jangan tidur malam-malam ya Bri. Usahakan jam 9 sudah tidur. Kakak tiba-tiba bicara seperti itu kepada saya dengan setengah berbisik. Emang kenapa kak? Tanyaku penasaran. Udah nurut aja, pokoknya jangan tidur terlalu malam. Begitu kakak-kakak sambil menutup pembicaraan. Saya masih penasaran karena kakak terlihat serius bicaranya. Jarang-jarang dia seperti itu. Selesai makan dan mengerjakan PR, sekitar jam 8 malam saya siap berangkat. Bapak, ibu dan kakak terlihat berkumpul di depan TV. Mah, Pah, Bri berangkat ke Tante Erni ya. Saya pamit. Bapak wanti-wanti agar saya hati-hati ketika menyeberang rel kereta. Pastikan sedang gak ada kereta yang melintas. Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam karena besok pagi saya harus sekolah. Kakak, dia bilang begini, jangan tidur larut malam, jam 9 harus sudah tidur. Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang.
Ada apa sih kakak kayak gitu? Gumamku dalam hati. Dan saya berangkat. Tante Erni membuka pintu ketika saya mengetuk pintu rumahnya dan mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang dan gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu, terdapat sofa dan meja segi empat di tengahnya. Ada TV juga di ujung ruangan. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di sebelah kanannya ada dua kamar yang bersebelahan, kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada dua kamar di dalam rumah. Belakang rumah ada dapur dan kamar mandi. Di paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya langsung berhadapan dengan rel perlintasan kereta. Hanya berjarak sekitar 4 meter. Bri, tidur di kamar depan aja ya, sudah tante beresin tuh, biar tante sama Ika tidur di kamar belakang aja. Begitu kata Tante Erni. Iya tante. Kebetulan, gumamku dalam hati. Saya ingat omongan kakak, dia bilang kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Setelah selesai nonton TV dan mulai mengantuk, sekitar jam setengah 10 malam, saya masuk ke kamar. Sementara Tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang terlebih dulu. Lampu ruang tamu saya biarkan menyala, karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar saya menggunakan lampu kecil, lampu besar dalam keadaan mati. Suasana jadi sedikit redup. Pintu saya tutup, tapi nggak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Saya nggak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Oh ya, kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu sudah nggak ada lagi kereta melintas. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam, suasana jadi benar-benar sepi dan hening. Kamar berukuran kira-kira 3 kali 4 meter itu enggak berjendela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari, dan tempat tidur. HP belum ada, TV nggak ada. Saya hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat cicak di tembok yang kadang diam, kadang berkejaran. Semua dilakukan sambil menunggu kantuk datang. Goyang-goyang kaki, guling sana guling sini. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Saya masih juga belum terlelap. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah, jalan yang memang tergolong jalan besar, yaitu Jalan Raya Anyer. Cukup lama saya bengong dan melamun gak jelas seperti itu. Sampai suatu saat, di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sepi. Gak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah, tiba-tiba menjadi berangsur sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin yang semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuat saya jadi merasakan kantuk yang teramat sangat. Dan saya pun terlelap. Tiba-tiba saya terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Gluduk, gluduk, gluduk. Suara itu terdengar lagi. Duduk di pinggir dipan tempat tidur, saya mencoba mengumpulkan nyawa. Coba menyadarkan diri sepenuhnya. Melihat ke arah jam dinding, jarumnya sudah di angka 1. Jam 1 tengah malam, lewat sedikit. Ngucak-ngucak mata. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Saya yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Pada saat itu saya masih belum yakin itu suara apa, karena suaranya sudah keburu menghilang. Kembali saya rebahan badan di atas tempat tidur, mencoba kembali tidur. Gluduk, gluduk, gluduk. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas. Saya tambah yakin suara itu bersumber dari luar kamar. Gluduk, gluduk, gluduk. Saya langsung bangun dan duduk, mencoba menajamkan pendengaran. Kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Maksud hati ingin memastikan suara apakah itu kira-kira.
Ketika sudah cukup dekat, saya mendekatkan telinga ke daun pintu. Gleduk, gleduk, gleduk. Terdengar lagi. Kali ini saya tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong yang memanjang dari depan sampai belakang. Hanya saja saya belum tahu benda apa yang menghasilkan suara itu. Terdengar seperti suara dari benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Menggelinding dari depan ke arah belakang dan sebaliknya, kembali menggelinding dari belakang ke arah depan. Sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi nggak mungkin, karena saya nggak mendengar ada suara Ika sama sekali. Dan nggak mungkin juga Ika bermain bola pada tengah malam seperti ini. Suara itu pun nggak selalu terdengar, hanya sesekali saja, kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Penasaran, saya berniat membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan saya membukanya. Gak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit yang cukup untuk mengintip. Setelah cukup ada sedikit celah, saya mengintip keluar. Gak ada apa-apa, enggak terlihat apapun. Hanya lorong gelap yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena gak ada apa-apa, saya langsung menutup pintu. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul kembali. Gluduk, gluduk, gluduk. Perlahan saya membuka pintu kamar lagi. Sekali lagi saya intip keluar kamar. Tiba-tiba, gluduk, gluduk, gluduk. Akhirnya saya melihat sesuatu. Saya melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Saya masih belum bisa memastikan benda apa itu, karena ketika saya lihat, bendanya bergerak cukup cepat, yang pasti berbentuk bulat dan berwarna gelap. Saya masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaan mulai gak enak, mulai timbul rasa takut, saya mulai gak nyaman. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi dari arah belakang rumah. Gluduk, gluduk, gluduk. Kali ini, benda itu bergerak lebih pelan. Saya jadi bisa melihat sedikit lebih jelas ketika melintas persis di depan pintu kamar. Saya kaget, langsung merinding ketakutan. Ketika mata saya sekilas melihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya. Dan pada sisi lainnya terlihat seperti ada wajahnya juga. Benar, benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi saya belum terlalu yakin karena lorong rumah sedikit termaram cahayanya. Dan juga benda itu dalam keadaan bergerak menuju ke ruang tamu. Sekali lagi, rasa penasaran menyelimuti diri, menuntun saya untuk membuka pintu dan keluar kamar, mencoba menengok ke ruang tamu. Saya berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, saya berhenti. Badan saya kaku, gak bisa bergerak. Berat untuk melangkah, bulu kuduk berdiri semua. Tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Semua itu terjadi karena dari tempat saya berdiri, saya melihat ada laki-laki sedang duduk di sofa ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna cukup terang, dengan noda darah di beberapa tempat. Kepalanya di mana? Ternyata saya lihat kepalanya ada di bawah pintu depan, tepat di samping badannya yang sedang duduk di sofa dengan posisi wajah menghadap ke arah saya berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum. Saya paksa mata untuk terpejam, gak berani untuk melihat pemandangan itu. Hampir pingsan, perlahan saya memaksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang tempat Tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, saya langsung mengetuknya. Gak lama kemudian Tante Erni bangun dan membuka pintu. Saya masuk dan berbisik, menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan suara gemetar dan hampir menangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang, pergi menuju rumah saya. Selama perjalanan, saya dan Tante Erni gak berani menoleh ke belakang. Akhirnya,
Kami bertiga malam itu pindah tidur di rumah saya sampai pagi menjelang. Itulah salah satu dari banyak petualangan Bri kecil yang seru dan pastinya seram. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.